hari ini saya akan berbicara tentang dilema iman saat menunggu. Dilema iman saat menunggu. Saudara, berapa banyak di sini yang hobinya ngantri? Ada yang hobinya ngantri? Saya kalau pas di luar negeri terus ada orang nyerobot, saya pikir ini kurang ajar nih. Terus habis itu dia ngomong, iya men gue kelamaan men. Ya orang Indo gitu saudara. Karena apa? Orang Indo terutama nih, orang Indo paling suka nyerobot. Betul ya saudara, di mana-mana nyerobot. Ini sekarang kalau saudara saya pergi mau ke barat gitu ya saudara. Wah biasanya kalau harus lewat bundaran tol, disitulah biasanya penguasaan diri tiba-tiba dibutuhkan begitu saudara ya. Karena di situ adalah tempat serobot-serobotan gitu saudara ya. Orang gak sabar untuk ngantri. Saya rasa tidak ada orang yang suka ngantri, suka nunggu, suka terjebak di dalam macet ya saudara ya. Ya kemarin saya sempat ke Jakarta, dari Pik, Pluit, terus pergi ke Karawaci. Itu kaget kita, termasuk sopirnya juga kaget. Kenapa? Cuma 35 menit. Karena habis hari Nyepi, Jumatnya sepi beneran saudara. Terjepit, hari terjepit nasional begitu saudara ya. Wah Jakarta sepi saudara, wah enak banget. Dia bilang, waduh Pak biasanya 1,5 jam ini, paling tidak 1 jam, 1 jam 15, 1 jam setengah. Kalau macet 2 jam, ini cuma 35 menit. Wah Bapak ini diberkati, wah luar biasa. Saudara, orang gak suka nunggu. Kenapa saudara? Orang gak suka macet, orang gak suka ngantri. Kenapa? Karena semua kalau saat kita menunggu ngantri, agenda kita jadi tertunda. Betul atau tidak saudara? Apalagi kalau saudara lagi nunggu sesuatu, keputusan, saudara nunggu hasil tes ujian akhir semester. Wah meskipun saudara sudah libur tapi tetap aja tidurnya gak enak. Kenapa? Saudara gak tahu hasilnya kayak gimana. Betul ya saudara? Kenapa? Karena ada ketidakpastian. Ada ketidakmenentu. Ya, gak sure sehingga saudara resah. Begitu juga kalau saudara misalnya habis biopsi. Atau mungkin saudara habis tes kesehatan. Aduh ini raportnya gimana gitu saudara ya. Rapor kesehatan maksudnya gitu. Karena itu saudara gak suka menunggu. Dan biasanya kenapa kok orang nyerobot? Kenapa kok orang kalau pas lagi susah menghadapi sesuatu, mereka cari apa saudara? Cari jalan pintas. Ini yang terjadi. Kenapa? Mereka gak mau repot, mereka gak mau nunggu, mereka gak mau sabar. Mereka gak suka menunggu. Itulah sebabnya banyak orang berusaha pakai jalan pintas. Kalau bisnis mereka nyogok, mereka nepotisme, mereka KKN, mereka korupsi. Kenapa? Cepat. Nang mari, ya toh, nang cuan, nah gitu saudara ya, dengar ya saudara ya. Ini maaf ini yang dari luar pulau ya saudara ya. Sering seperti itu, kata-kata nang, biar no cepet gitu loh. Ekspres, betul ya saudara ya. Nah, itu bahasa Surabaya toh itu, nang cepet gitu loh. Ya, tapi itu yang nang ini bahaya saudara. Kenapa? Ini membuat saudara dan saya mengambil jalan pintas dan ini ternyata problemnya bukan problem zaman modern yang semakin serba instan. Dari zaman 4.000 tahun yang lalu sudah ada. Coba kita lihat Kejadian 16 ayat 1-2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sarai istri Abram, ayo semuanya, belum juga mendapat anak. Stop dulu. Ditulis keadaan tidak sesuai dengan janji Tuhan. Gak sesuai. Janji Tuhan bilang apa? Keturunanmu akan seperti pasir di laut. Bintang di langit. Tetapi istri Abram belum juga mendapat anak. Ayo terus 1, 2, 3. Tetapi ia mempunyai seorang hamba dari Mesir. Seorang gadis yang bernama Hagar. Ayat yang kedua. Ayo kita baca sama-sama. Sarai berkata kepada Abram. Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Stop dulu. Vonis. Ya. Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Sepertinya apa? Frustrasi. Endi jarene? Mana buktinya? Nubuatan tok. Mana? Karena waktu itu Sarah sudah oma-oma. Abraham juga udah opa-opa. Dan sudah kira-kira umur 80-an saudara. Dan waktu itu saudara dia sudah mulai mengeluh. Mulai frustrasi dan mungkin Sarai itu kecewa. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana dinamika antara Abram dan Sarai. Kalau saya bisa simpulkan, nanti saya akan kembali kepada ayat itu. Bahasa Inggrisnya dibilang apa? God prevented me from having children.
Seakan-akan dia marah sama Tuhan. Ini masalahnya, kalau Tuhan mau kan mestinya Tuhan bisa melakukan. Tetapi buktinya sampai sekarang dia janji tapi belum terjadi. Ini pasti yang mencegah dan yang tidak memungkinkan adalah Tuhan. Ini pasti salahnya Tuhan. Nah, saya nggak tahu, ini kita bisa ambil hikmah dari sini. Jangan-jangan kita juga ngomong seperti ini sama Tuhan. Mungkin saudara meratapi nasib. Saya sering tuh ketemu sama orang. Duh pastor, hidupku ini sorot terus. Memang sak pancene aku ini hidup dalam kutuk ya. Sudah doa ping piro aku, Tuhan lepaskan, didoakan pelepasan sampai kejet-kejet, pastor tetep aja gitu. Seperti itu. Jangan-jangan memang Tuhan mentakdirkan aku untuk hidup susah. Tuhan tidak memungkinkan. Dari mengeluh, frustrasi, kecewa. Berapa banyak saudara pernah mengalami hal itu? Ya, ada yang begini-begini. Benar-benar gitu saudara. Ya kan? God prevented me. Ini seperti ini saudara. Dan coba lihat. Karena dia tidak sabar untuk menunggu, bahkan dia sudah kecewa, jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan. Atau dia pikir, kita perlu, tidak peduli apakah janji Tuhan atau tidak. Kan kita mau punya anak, sudah tidak peduli janji Tuhan. Mungkin Tuhan butuh bantuan. Wah, saudara pernah dengar kata-kata begini, Tuhan hanya menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Wah, saudara tahu itu nggak ada di Alkitab, saudara. Nggak ada di Alkitab, Tuhan hanya menolong, God will help those who help themselves. Itu humanis. Nggak ada. Jadi nggak ada itu ayatnya di Alkitab. Justru kalau di Alkitab dibilang, semakin kita tidak mampu, apa yang tidak mampu dan tidak mungkin menurut manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Tetapi kalau saudara dengar begini, amin. Tetapi kalau saudara ngalami, nah bisa-bisa seperti ini. Saudara. Nah saudara coba lihat. Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Sebab itu, cari jalan pintas. Sebaiknya engkau tidur dengan hamba saya ini. Terus kata-katanya apa? Dia juga nggak tahu. Barangkali, jangan-jangan yang problem bukan aku, yang problem itu ya kamu, gitu misalnya gitu. Abramnya gitu. Barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Dan saudara lihat, Abram, ayo kita baca sama-sama yang terakhir itu, 1, 2, 3. Abram setuju dengan usul Sarai. Wow. Abram dikasih tahu gitu ya senang-senang aja gitu saudara. Oh ya, itu saudara ya. Boleh juga gitu saudara ya. Ide yang sangat baik gitu saudara ya. Gitu ya. Abram setuju dengan usul Sarai. Saudara kalau saya bisa simpulkan ya. Suara atau kata-kata siapakah yang kita dengarkan dalam hidup kita? Saudara, di dalam hidup kita ini bising, tahu nggak? Begitu banyak suara yang bisa membingungkan saudara. Saudara kalau kita sedang mengeluh, saudara kita sedang kecewa, frustrasi, biasanya apa yang terjadi? Kita suka mengeluh sama orang di sekitar kita. Dan apa yang terjadi? Waktu kita mengeluh sama orang di sekitar kita, mereka pasti akan mulai memberikan nasihat-nasihat. Nasihatnya belum tentu dari Tuhan. Belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Belum tentu mengerti bahwa Tuhan sudah berjanji sama Abram, sama Sarai. Iya, bener. Aku kenal ambek wong. Ya tak ewangi kon. Tak kenal no, ya. Besok ya kita appointment pas lagi Sarai arisan. Ketemu sama ibu-ibu yang lain. Iya memang tak kenal no. Nah, saudara mulai. Iya jangan mau, wis talah, gampang, ngene. Oh iya ya bener ya, oh iya bener. Suara siapa yang kita suka dengarkan? Saudara di dalam dunia ini begitu banyak opini, begitu banyak pendapat, begitu banyak hoax, ya, dengerin hoax, maka saudara akan tersesat. Whose word are you listening to? Siapa yang kita suka dengarkan? Saudara by the way, saya mau memberikan sedikit fakta yang menarik ya saudara. Saya menemukan ini ada sebuah artikel yang ditulis Januari 3, 2018. Ditemukan sebuah tablet umurnya 4.000 tahun. Ditemukannya di mana? Di Mesopotamia. Saudara tahu Abram dan Sarai asalnya dari Mesopotamia. Umurnya ini sudah 4.000 tahun. 4.000 tahun yang lalu, yaitu kira-kira zamannya Abram.
Dan itu dikatakan yang research dan yang menerjemahkan tablet ini adalah Haran University di Turki. Lucu ya saudara ya. Abram itu dulu dipanggil Tuhan kedua kali di mana? Di Haran. Wah ini luar biasa banget, keren banget. Oh, saya pas lagi searching nemu ini saudara. A group researchers based on Haran University in Turkey examine a 4,000 year Assyrian tablet. Jadi tablet kuno berbahasa Assyria. Dikatakan begini, ditandatangani di depan 4 saksi menetapkan bahwa istri kalau tidak mempunyai anak lebih dari 2 tahun, dia bisa menyewa budak perempuannya untuk melayani sebagai surrogate mother. Surrogate mother itu tahu, rahimnya dipinjem supaya suaminya punya keturunan. Dan kemudian budak perempuan itu tidak boleh menikah sama suaminya, tetapi hanya jadi surrogate mother, nanti dibayar. Hanya 2 tahun. Saudara bayangkan, ternyata praktis ini adalah praktis yang sudah dilakukan beribu-ribu tahun. Nah kira-kira Sarai pas arisan ketemu sama ibu-ibu ngomong ini gitu loh saudara. Itu spekulasi saya gitu ya saudara. Ya saudara ya. Ceritanya ngomong gini. Dan kalau saudara lihat, nih saudara lihat ya. Di Kejadian 16 ayat 3 kan tadi ayat 1 dan 2. Ayat 3-nya Alkitab ini spesifik loh. Dia bilang gini. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni, ayo kita baca dari yakni. 1, 2, 3. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah. Nah kira-kira waktu arisan ngomong gini, aku iki lho wis 10 tahun ngenteni anak. Lah yo, iki 2 tahun tak boleh. Gak apa-apa. Iya yo, saya tak ngomong sama bojoku ya gitu. Saudara kira-kira begitu percakapannya gitu loh saudara. Oh iya ya. Dan kemudian lalu memberikannya siapa? Hagar kepada Abram suaminya untuk jadi, nah bahasa aslinya bukan istrinya tetapi selirnya. Nah ini kira-kira jadinya seperti ini, jalan pintas. Ini yang terjadi saudara. Berapa banyak kita saat kita tidak sadar kita berpikir jangan-jangan Tuhan butuh bantuanku. Dan saudara mulai berusaha, siapa sing iso tak utangi? Nah gitu saudara ya. Saudara mulai berpikir, siapa lagi yang bisa membantu aku? Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa kita harus melakukan ini dan itu untuk minta, untuk membantu Tuhan. Untuk berpikir bahwa kita ini cari jalan pintas. Dan memang kecenderungan dosa manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Betul atau betul saudara? Cari jalan pintas saudara. Saudara saya mau kasih tahu kepada saudara. Ternyata itu adalah praktis yang normal menurut hikmat dunia. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara dan saya bahwa hikmat dunia itu merupakan kebodohan bagi Tuhan. Ada ayatnya saudara di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Saya mau kita baca supaya saudara ini nyantol gitu saudara ya. Ayat 27 dikatakan apa saudara? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang, katakan sama-sama, dipilih Allah. Jadi Tuhan itu justru milih hal-hal yang bodoh. Hal-hal yang gak masuk akal. Hal-hal yang memang sudah gak masuk akal. Saudara lihat Abram sama Sarai sudah oma-oma, opa-opa. Gak mungkin toh punya anak. Kalau menurut hikmat dunia, ya kalau mau punya anak, ya pakailah sarana yang lain. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah. Katakan sekali lagi, dipilih Allah. Dipilih Allah. Untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28 baca sama-sama 1, 2, 3. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang, berapa kali dipilih Allah di sini? Ada 4-5 kali. Ayat 29, ini intinya ini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Wow. Jadi saudara perlu sadar bahwa hikmat manusia itu adalah kebodohan. Jangan pakai cara kita sendiri. Kita perlu stop untuk pakai kekuatan kita sendiri, pakai hikmat kita, pakai kepintaran kita. Justru pada saat itu terjadi, saudara mungkin pernah gak ketemu sama orang, oh puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Tetapi dalam hatinya, mungkin saudara cek hati saudara sendiri. Dalam hati, yo tapi sing hebat negosiasiku aku.
Yang hebat, yang pinter ngomong itu aku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, soli Deo Gloria. Wah, keren. Tetapi dalam hati, aku latihan soalnya. Sehingga saudara pikir kemuliaan itu bukan bagi Tuhan, tetapi bagi rata. Tuhan juga dapat, tapi saya juga dapat. Gitu, saudara dikatakan ayat 29, apa kita baca sekali lagi? 1, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara John Calvin bilang begini. There is no other way of being truly wise. Tidak ada cara lain untuk benar-benar berhikmat. Kecuali by fixing all our thoughts on Christ alone. Dengan menaruh pikiran kita dan pandangan kita hanya pada Kristus. Karena apa? Kita tidak mampu, kita tidak masuk hitungan. Tetapi hanya karena Kristus kita menerima anugerah Tuhan. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Titipan Tuhan. Dan melalui Kristus itu ditebus. Sehingga apa yang sia-sia itu menjadi berarti untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. There is no other way. Only by fixing all our thoughts. Only in Christ alone. Tidak ada cara lain. Saudara. Apakah kita memakai hikmat manusia? Apakah kita memakai kekuatan manusia? Apakah kita merasa mampu? Itu merupakan kebodohan. Dan saudara tahu hasilnya gimana? Lihat. Caranya jalan pintasnya Sarai. Hasilnya lihat. Kita lihat. Di sini saudara akan menemukan sinetron yang mirip dengan FTV Indonesia. Saudara, kita lihat sama-sama. Oke? Saya pakai BIMK biar lebih vulgar. Soalnya kalau yang TB, terjemahan baru, Abram menghampiri Hagar. Kurang keren. Ini, lihat. Yang keempat. Ayo kita baca sama-sama. Ya, biar seru gitu ya. 1, 2, 3. Abram tidur dengan Hagar. Lalu mengandunglah wanita itu. Ayo terus. Tetapi ketika Hagar tahu bahwa ia hamil, ia menjadi sombong dan meremehkan Sarai. Wih, nyonya aku gak main. Wah, aku sing luwih ciami. Wah, ya toh. Aku meteng loh, gitu Saudara. Wow, gitu Saudara ya. Dan Abram senang-senang aja, gitu Saudara. Abram sudah tua, Sarai istrinya dulu cantik di apa? Sampai ngomong di Siri gitu Saudara. Ditaksir oleh Firaun, bayangkan. Tetapi sekarang udah umur 70, 80 Saudara. Dan ini Hagar masih muda, sregep, berotot gitu ya saudara ya. Lalu ngangkati apa saudara? Saudara kalau orang zaman dulu itu dari Mesir gitu ya saudara ya. Saudara itu saudara masih ingat ceritanya itu Ribka ketemu sama Eleazar. Itu dia ngasih makan unta. Untanya itu puluhan. Ngasih minum, bukan ngasih makan. Terus dia ngambil minumnya itu pakai timba lagi saudara, di sumur. Dan unta itu kalau minum itu puluhan liter. Dan ini ada berapa puluh gitu saudara. Nah kira-kira kan tangannya gede saudara. Wah berotot, kakinya berotot gitu saudara. Terus Abraham dikasih tahu gitu. Oh ya boleh gitu saudara ya. Ya ini yang terjadi. Nah saudara lihat terus ya. Di sini. Lalu Sarai berkata kepada Abram. Saya sudah memberikan Hagar hamba saya kepadamu. Dan sejak ia tahu bahwa ia mengandung. Ia meremehkan saya. Titik. Terus kemudian itu salahmu. Abram mungkin, salahku? Ikulah idemu gitu saudara. Ya, salah mana gitu saudara. Saudara pernah ketemu sama suami bilang gitu, siap salah gitu saudara. Salah mana, aku kok salah terus ya. Pokoknya apapun, kamu salah karena kamu setuju. Waduh, ya wis kena aku deh gitu saudara. Kamu setuju gitu. Dan kemudian coba lihat. Sarah bilang apa? Tiba-tiba gak cuma hanya menjadi salahnya Abram, tetapi apa? Tuhan dibawa-bawa. Semoga Tuhan memutuskan perkara ini antara engkau dan saya. Padahal yang gak sabar, Sarah. Tiba-tiba Tuhan. Berapa banyak kita sudah kayak begitu? Saudara tahu gak? Manusia itu kecenderungannya apa? Suka menyalahkan orang lain dan juga menyalahkan Tuhan. Padahal keadaanmu sekarang itu salahmu. Dewi. Halo, ini kayaknya banyak yang mengalami hal yang sama ya saudara ya. Ya saudara ya. Bisa mengidentifikasi gitu saudara. Tiba-tiba salahnya Abraham. Dan saudara kalau saudara lihat ini persis sama kejatuhan manusia di dalam dosa. Betul nggak?
Adam, di mana kamu? Yang dosa pertama kali, yang ngomong-ngomong sama iblis, siapa? Hawa. Yang metik dulu, nyoba dulu, dikasihkan ke Adam, siapa? Hawa. Tapi yang dicari Adam. Suami, bapak-bapak, kamu kepala keluarga. Ini tanggung jawabmu. Terus, apa yang terjadi? Waktu ketemu sama Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Kamu kok tahu kamu telanjang? Tiba-tiba apa? Abram, wanita ini yang kamu kasih. Salahnya DE dan salahmu. Gitu saudara. Padahal waktu pertama kali dibawa tidak baik seorang laki-laki, seorang diri. Aku akan menciptakan penolong. Tiba-tiba muncul Hawa. Engkaulah tulang dari tulangku. Wah gitu saudara. Engkaulah daging dari dagingku. Wow man gitu saudara, woman gitu saudara ya. Seneng banget. Tapi begitu in trouble, langsung menyalahkan orang lain. Saudara ini persis seperti kita. Inilah hasilnya. Hasilnya dari jalan pintas. Hasilnya dari pakai kekuatan kita sendiri. Ini hasilnya. Terus kemudian Abram seperti biasa. Ya, ini suami yang kurang bertanggung jawab nih. Baiklah. Tapi kan dia hambamu dan engkau yang berkuasa atas dia. Perlakukanlah dia semaumu. Ya, enggak mau disalahkan, cuci tangan, ya itu salahmu dewe toh. Padahal yang mau juga dia, gitu saudara. Lalu Sarai memperlakukan Hagar dengan sangat kejam sehingga ia melarikan diri. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, ini selingan, ini mestinya seminar marriage gitu. Tetapi saya mau memberikan ini. Saudara perlu tahu bahwa perjalanan iman itu tidak bisa hanya menjadi perjalanan iman pasangan satu orang saja. Saudara kalau suami saudara, ini saya mau bicara sama para istri. Ya, nanti yang single saya akan bicara satu-satu. Para istri, kalau suamimu memiliki panggilan, kalau suamimu sedang mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan, biarlah perjalanan iman dan panggilan itu bukan cuma punyanya suami. Tetapi istri, Anda perlu sadar bahwa itu juga perjalanan imanmu dan itu juga panggilanmu. Yang setuju katakan amin. Gak bisa cuman hanya sang suami aja yang memiliki. Terus jalan dewi-dewi. Gak bisa saudara. Perjalanan iman itu perlu dialami oleh suami dan istri. Hai para suami, kalau istrimu ini semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami perjalanan iman dan memiliki panggilan. Sebenarnya panggilan istrimu itu juga panggilan suami. Karena mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Perjalanan iman seorang itu bersama dengan pasangannya, tidak bisa dipisahkan. Ini yang terjadi. Dan dalam hal ini Abram sangat pasif. Kenapa Abram gak bilang, kamu gak ingat Tuhan ngajai kita untuk melihat langit, suruh menghitung keturunan kita. Dia yang akan menjamin. Kamu gak ingat dia memberikan ikatan perjanjian sampai dengan darah tercurah. Dia enggak suruh aku loh jalan di situ. Dia yang jalan. Biasanya harus dua pihak yang jalan, tetapi hanya satu pihak yang jalan. Bukankah Tuhan yang membawa kita, menyelamatkan kita dari tangan Firaun? Kan mestinya Abram ngomong begitu. Halo? Tetapi Abram diam aja, persis seperti Adam. Saya mau nanya sama saudara, Adam ada di mana waktu Hawa lagi ngomong-ngomong sama sang iblis itu, ular? Tidak ada yang tahu ya. Kalau menurut tafsiran buku-buku, saya membaca begitu banyak buku. Adam ada di mana? Adam di sebelahnya. Kita lihat nanti, kalau istriku makan, mati enggak ya? Gak kurang ajar, saudara. Bahan pencobaan dan itu, saudara. Abram ditawari gitu, oh boleh juga ya, boleh juga ya, oh boleh juga. Tapi nanti begitu ada kesalahan, ada begitu problem, oh bukan salahku, itu kan kamu. Ini persis, saudara. Saya berdoa supaya hari ini saudara sadar bahwa perjalanan iman itu bukan perjalanan iman sendirian. Memang kita nggak boleh dompleng iman, tetapi semua kita, kalau Anda suami dan istri, biarlah Anda bisa bersama-sama mengarungi kehidupan ini. Ada dinamika perjalanan iman bersama dengan Kristus di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Para single, perhatikan. Kalau engkau memiliki pasangan yang tidak sepadan, hasilnya bisa seperti ini, saudara. Karena itu, jangan sembrono. Gara-gara saudara desperate, gara-gara saudara ngelihat,
Aduh gantengnya gitu saudara. Aku mau sama dia tetapi dia tidak kenal Tuhan. Bagaimana dia bisa menjadi Kristus kepada jemaat kalau dia tidak pernah mengalami Kristus? Bagaimana pernikahan itu mencerminkan Allah Tritunggal kalau dia tidak kenal siapa Allah Tritunggal? Biarlah para single, saya berdoa supaya saudara bisa melihat ada sesuatu message di sini semua. Nah kalau saudara ingin tahu detailnya ada caranya. Gak bisa, biasanya suami apa? Marah-marah atau dibiarin. Pasif, biarin aja gitu. Nanti kalau salah ya salahmu gitu saudara. Timbangan itu tukaran. Ngono kan bisa gitu kan biasanya kan? Gak bisa saudara, ada caranya. Caranya itu macam-macam. Nah kalau ingin tahu caranya ikutlah Legacy Seminar. Itu ada cara-caranya ya saudara ya. Perlu ikutan. Nah saudara kita perhatikan. Kita pause dulu dan kita lihat apa yang terjadi dengan Hagar. Saudara, Hagar diperlakukan tidak adil. Saya kembali kepada ceritanya. Dan kemudian secara cepat, ya kita lihat Kejadian 16 ayat 7-8. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya. Siapa? Hagar. Karena Hagar lari. Saudara, orang yang mestinya nggak ada dalam ceritanya Tuhan, gara-gara kesalahan Sarai, gara-gara kesalahan Abram, Hagar ini jadi korban. Mungkin saudara persis seperti Hagar. Aku ini loh enggak ada salah apa-apa. Aku ini jadi korban. Saudara puji Tuhan. Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang jadi korban. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa in our isolation, God pursues us. Dalam kesendirian kita, dalam keputusasaan kita. Karena waktu itu Hagar putus asa. Tuhan justru mengejar kita. Banyak saudara dan saya mungkin perlu mendengar itu. Hari ini ada beberapa dari saudara mungkin merasa sendiri. Aku gak ada yang mengerti. Karena dia pada saat itu mungkin merasa dia disalah mengerti. Dia dikucilkan, makanya dia harus lari. Dan dia merasa sendiri, gak ada yang mengerti dia. Mungkin saudara persis seperti itu. Hari ini ada kabar baik. Tuhan justru mengejar Anda. Tuhan justru mengejar dan mencari Anda. Mungkin saudara tanya, mana buktinya Tuhan gak mengejar? Kalau Anda mendengar kata-kata saya, melalui mungkin live streaming atau melalui rekaman YouTube ini, artinya Tuhan sedang mengejar Anda. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan, God pursues us. Dan kemudian seterusnya, saya harus cepat ini saudara ya. Habis itu kita akan lihat maknanya di dalam perjanjian baru. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat 10, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Kita baca yang kuning, 1, 2, 3. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Tuhan membuat perjanjian. Aku akan, mirip ya saudara, seperti dia ngomong sama Abram. Ayat 11 selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kata-kata penindasan itu affliction, kesengsaraan. Saudara mungkin merasa bahwa hidupmu penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan ketidakadilan. Saudara merasa tertekan. Saya mau kasih tahu ada kabar baik, dalam kesengsaraan kita Tuhan mendengar doa dan jeritan saudara. Firman Tuhan berkata, kita memiliki imam besar yang mengerti dan peduli setiap pergumulan kita. Ini kabar baik buat kita semua. Amin saudara. Selanjutnya saudara ya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Bahasa Inggrisnya, I have now seen God who sees me. Dalam bahasa Ibrani, seen God. See itu seperti Yakub waktu ketemu sama Tuhan yang bergulat itu di Peniel, yang dipukul sampai dia pincang. Kata-kata see itu bukan hanya melihat, tetapi kata-kata itu adalah encounter God. Dan saudara kalau saya mau bisa katakan, karena Hagar ini kan sombong, dia berdosa. Hagar itu ditolak, Hagar itu sendiri, Hagar itu ditekan. Dan kalau saya bisa bilang, Hagar itu di dalam dosa pelanggarannya, justru Tuhan menebus Hagar. Betul atau tidak saudara? Di dalam kesalahan saudara, di dalam pelanggaran kita, di dalam semua yang membuat engkau enggak layak, seringkali kita malu sama Tuhan. Tetapi hari ini ada kabar baik. Justru Tuhan itu cari orang-orang yang berdosa. Aku datang bukan buat orang benar, tetapi aku datang
untuk menyelamatkan yang berdosa, yang terhilang. Ada kabar baik, dalam dosa pelanggaran kita, justru Tuhan menebus saudara. Amin saudara. Nah, saudara lihat ini ceritanya, bagaimana kita sendiri Tuhan mengejar. Kita mengalami kesengsaraan, kesesakan, Tuhan mendengar. Kita berdosa dalam kesalahan kita, Tuhan menebus. Saudara, ini kata-kata ini semua adalah kata-kata perjanjian baru. Nah saudara, saya mau tutup dengan ini ya saudara. Apa makna Injil dari cerita Kejadian 16? Oke, kita bisa belajar. Kita harus dengarkan suara Tuhan lebih daripada cara-cara kita. Jangan ambil jalan pintas. Tapi itu semua instruksi. Tapi ada kebenaran yang luar biasa. Di Galatia 4 ayat 21-31. Rasul Paulus mengambil kisah Hagar sama Sarai disandingkan. Saudara, saya perlu jelaskan. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang tersembunyi. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah digenapi. Rencana Tuhan ternyata 2000 tahun kemudian waktu Yesus lahir. Galatia 4 ayat 21-31 menjelaskan itu. Saya nggak akan baca seluruhnya, tetapi kita mulai dari 22 sampai 26 saja. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, ya, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya. Siapa itu? Hagar. Dan seorang dari perempuan yang merdeka. Siapa itu? Sarai. Ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Stop dulu di situ. Kenapa kok daging? Karena itu caranya manusia. Betul atau tidak, saudara? Pikirannya manusia, pakai kekuatan manusia. Aku mau pakai caraku sendiri untuk mendapatkan apa yang aku mau. Tetapi yang satunya yaitu Ishak, dan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji, saudara. Ini menunjukkan bahwa Ishak itu bukan karena kemampuan manusia. Karena pada saat itu Abram dan Sarai sudah tidak mampu punya anak. Mereka cuma hanya berpegang sama janji. Semoga janjinya terjadi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau dia sampai ingkar janji, artinya dia mengingkari siapa dirinya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Nah, kalau saudara lihat di sini ya. Kalau saudara lihat ayat 24-nya, kita lihat sama-sama. Ya. Dia mengambil kesimpulan, Rasul Paulus, dia mengambil kesimpulan. Dikatakan apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Ayat 25. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Saudara, kalau saya bisa simpulkan dari kata-katanya Rasul Paulus. Hagar adalah simbol dari hukum Taurat, hukum agama. Yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Selalu mengandalkan jalan pintas. Atau mungkin selalu mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi Sarai adalah simbol dari kasih karunia Tuhan. Karena Sarai gak mampu, gak layak. Bahkan Sarai buat kesalahan. Tetapi janji Tuhan atas hidup Sarai tetap digenapi. Bukan karena Sarai hebat. Tetapi karena pilihan Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu Tuhan setia. Amin saudara. Iman yang benar. Ini di sini ya saudara. Iman yang benar akan menaruh kepercayaannya bukan pada kekuatan manusia, kemampuan manusia, tetapi pada kasih karunia Tuhan. Di Galatia, Paulus mengupasnya. Dan saudara lihat Abraham adalah nanti Abram namanya jadi Abraham. Abraham itu gambaran iman. Sarai di sini adalah gambaran anugerah. Iman dan anugerah kawin.
Itulah saudara dan saya. Keturunan Abraham itu melahirkan Yesus Kristus. 2000 tahun kemudian Yesus Kristus lahir. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa yang mau kepada Bapa harus melalui aku. Kalau saudara ingin tahu gambaran dan penggenapan dari kasih karunia Tuhan itu hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara mau lihat hari ini, Abraham cuma punya janji. Abraham cuma punya penampakan-penampakan sama Tuhan. Hari ini saudara bukan cuma hanya punya janji. Janji itu sudah digenapi. Waktu Yesus berkata, sudah selesai. Waktu Yesus naik ke surga, 40 hari kemudian Roh Kudus turun. Roh penolong. Tuhan udah janji, Roh penolong itu akan datang. Pentakosta sudah terjadi. Artinya apa? Kita punya Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu saudara dan saya itu jauh lebih baik daripada Abraham. Karena Abraham cuma punya janji yang belum digenapi. Saudara dan saya hidup bersatu dengan janji yang sudah digenapi. Namanya Yesus Kristus. Dan dia tinggal di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Amin saudara. Dan kalau saudara saya bisa katakan Kejadian 17 ini minggu depan. Ya, ketika Abraham berumur 99 tahun. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akulah Allah yang maha kuasa. El Shaddai, Almighty God. Kenapa kok Tuhan nunggu sampai Abraham umur 99 tahun? Habis ini ceritanya dia punya anak. Kenapa? Dia nunggu sampai kekuatan Abraham habis. Dia nunggu sampai tubuhnya sudah gak mampu. Kalau seandainya ada selir lagi, mungkin sudah bisa punya anak, saudara. Kenapa? Umur 99 tahun. Habis. Tidak punya kemampuan. Tetapi disitulah justru Tuhan yang masuk. I am El Shaddai, Almighty God. Sometimes di dalam kehidupan kita, kita perlu sampai kepada titik di mana kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kita nggak mampu, kita jalan buntu. Akhirnya cuma kita bisa bilang, Tuhan aku berserah, aku minta tolong sama Engkau karena kekuatanku sudah habis. Justru disitulah Charles Spurgeon bilang begini. Charles Spurgeon, saya nggak punya di sini, tetapi man has to come to the end of himself in order for him to experience the grace of God. Seorang manusia itu harus sampai kepada titik di mana dia tidak bisa apa-apa lagi, baru dia bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Seringkali kita masih begitu sombong, kita masih mampu. Kalau sakit masih kedukun, kalau sakit masih minum-minum yang enggak. Kalau butuh uang enggak cari Tuhan, cari utangan. Apapun yang kita pakai. Karena apa? Kita pikir kita mampu. Tapi biarlah hari ini kita justru lihat dari awal sampai akhir manusia itu enggak mampu. Hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Kalau saya bisa kasih yang terakhir, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Sudah diberkati hari ini. Amin. Pandang kepada Kristus. Karena dia bukan cuma hanya janji. Tetapi dia sudah datang. Dia sudah mati. Dia sudah bangkit. Dan dia kirimkan rohnya kepada saudara dan saya. Dan kalau saudara merasa sendiri, di dalam kesendirian, Kristus mengejar saudara. Di dalam kesesakan, Kristus mendengar saudara. Di dalam kesalahan, Kristus menebus saudara. Hari ini kita akan mengambil roti dan anggur. Biarlah kita diingatkan akan harga yang begitu dibayar. Hari ini kalau saudara mau respon terhadap firman Tuhan, Tuhan aku gak mau pakai kekuatanku sendiri. Tuhan ampuni aku kalau aku ini sering pakai jalan pintas. Tetapi hari ini aku mau bertobat, aku diingatkan bahwa aku mau mengandalkan Engkau. Mungkin aku gak sanggup mengandalkan Engkau. Bantu aku untuk supaya aku bisa mengandalkan Engkau. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan kalau saudara mau respon sama Tuhan.